Kenapa saya ini bilang pengisian balok ini sangat cepat? Misalkan Anda ketemu ini berapa balok nantinya, Anda seperti ini aja lagi, Anda isi kuning ini aja lagi. Isi kuningnya udah dapat hasilnya seperti ini. Misalkan besi 11. Jadi kan besi 10 cengkangnya ya. Saya isi di elemen detail ini besi 11 di B1 itu. Misalkan yang 10 ini saya isi 11 ya. 11 ini 11. Ini calculation formnya. Kebaca ya apa yang ada di elemen tipe ini, besi 11-nya. Nih, besi 11-nya segini. Seperti ini. Ini akan terbaca ini sampai lantai 1. Ini tinggal klik di sini. Anda pilih lantai 2. Nah, ini seperti ini. Ini resume sesuai pertulangannya ya. Nah, ini fungsinya untuk pendatangan nantinya ya. Misalkan kita sebagai kontraktor ya, kita butuh tahu ya berapa sih butuhnya. Nanti ini adalah besi 8, berapa sih pendatangan besi 10, berapa sih pendatangan besi 11, besi 13, 16 dan berikutnya. Klik di sini untuk subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana general standarnya ini ya. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari volume pendulangan, backcasting, dan beton. Pertama di sini kita harus mengisi standar-standarnya yang ditentukan oleh berdasarkan SNI, atau ada juga yang memakai berdasarkan ketentuan luar negeri ya, yang memakai. Kalau di sini sudah memakai standar SNI. Kalau seandainya Anda pakai desain Lapis Kanta, itu dia memakai standar tersendiri di panjang penyaluran, panjang pembengkokan. Dia biasanya Lapis Kanta memakai standar luar negeri yang dikombinasikan dengan standar SNI. Di sini saya jelasin untuk ininya, panjang tengkokan untuk mesin ini 12D. 12D itu misalkan kalau besi pendulangannya 12, dia 12 kali 12D ya. Nah, itulah panjang di sini panjang tengkokan. Kalau Anda pakai pendulangan 16 ya, kali 16, 12 kali 16 itu artinya di sini. Lalu ini 15D panjang ini ya, penyalur di sini. Sementara ya di sini kan 1/4, setengah 1/4 biasanya seperti itu ya. Ini berfungsi untuk bekolnya nanti ya, 1/4 itu ya. Biasanya lebih di sini lebih rapat, di sini lebih rapat untuk tumpuan, untuk lapangnya jarak pendulangnya lebih renggang biasanya seperti itu. Di sini yang dipakai 15D. Jadi 15D itu jarak antara dari tumpuan ke lapangan sini ya, 15D. Sama di sini 15D. Dia ke kanan untuk pembesi pada lapangan bagian bawah ya, tumpuannya ya. Biasanya kan pendulangan momen ya, biasanya seperti ini ya, momen dari balok. Biasanya seperti ini momennya ya. Maka di sini harus ada pembesian lapangannya di bagian bawah. Di sini pakai 20D. Kalau ada yang ketentuan-ketentuan yang di sini dia pakai 15D juga sama ya, pakai 15D. Ini berpengaruh sama volume yang kita cari, yang akan kita cari nantinya. Lalu untuk ini panjang penyaluran ya, panjang overlap, biasanya orang bilang overlap juga, panjang overlap ini. Overlapnya ada juga yang kalau Lapis Kanta sering pakai di 35D, artinya di sini 35D. Untuk ininya, kalau yang ini aja biasanya di bawah pakai 5. Kalau Anda pakai 2 juga bisa, di sini pakai 2 cm. Lalu di sini ada keterangan-keterangannya di sini untuk ini ya, pengoperasian Excel ini. Di sini ada cara untuk menghitung volume balok struktur. Lihat gambar detail. Di sini Anda baca aja ya kalau Anda memakai aplikasi di sini. Lalu yang di 25-nya, di 25 lihat tutorial Asia. Nah, seandainya Anda dapat aplikasi ini, Anda bisa melihat tutorial cara pemakaiannya di channel YouTube Ceril Asia. Lalu setelah mengisi general standarnya, Anda melihat elemen tipe detail. Di sini elemen tipe detail. Elemen tipe detail di sini ada penjelasannya. Anda boleh lihat legendnya seperti ini. N1 itu yang mana? N1 itu ini. D1 mana? D1 ini. Ada penjelasan di sini ya. Seperti ini. Lalu saya langsung ke ini ada elemen ya. Elemen ini ke sini ya. Di sini ada penjelasan masing-masing. Misalkan data Anda, data balok Anda sesuai gambar. Misalkan di sini Anda memakai balok B1, penjelasannya ya. Sini saya udah isikan ya. B1 itu B-nya bentang
B-nya itu lebar penampang balok. Lebar penampang balok Anda berapa? Misalnya 300 ya. Anda buatkan 300, misalnya 30 di sini udah dikombinasi. Misalnya lebarnya ini 300. Hanya tingginya ya, tingginya ke sini ya. Hanya berapa? Tingginya 500. T ini adalah berapa D panjang kait standar kaitnya itu bengkokannya ini ya. Bengkokan ini. Berapa sih bengkokan yang di sini? Berapa kaitnya ini? Di sini ada penjelasan masing-masing. Lalu P ini adalah tebal selimut bersih di luar sengkang. Lalu N-nya ini jumlah tulangan atas daerah tumpuan ya. Ini N1 jumlahnya ini ya, 1 2 3 4. Ini apa? Misalkan digambarnya sesuai 4 ya. 4 seperti itu. D itu diameter tulangan atas daerah tumpuannya. Ya, tulangan atas. Diameternya apa? Di sini itu diameter berapa kita pakai sini? Diameternya ini ya, 1 2 3 4. Itu diameter berapa? Kalau pakai 16 saya pakai 16 ya. Untuk N2 itu jumlah tulangan bawah daerah tumpuan. Jumlah tulangan ini ya. Ini jumlah tulangannya berapa? 1 2 3. Ya, saya buat 3 di sini ya. Ini udah saya buat 3 contoh. Yang ini saya jelasin satu-satu ya. 2 itu diameternya berapa? Misalkan kalau diameter untuk B1 itu diameternya 16, saya pakai 16 ya. Itu B1 contohnya ini. Untuk tipe B1 ini. Ini untuk DS ya. DS itu diameter tulangan sengkang daerah tumpuan. Nah, sengkangnya ini ya. Kita butuh diameter tulangan sengkang. Diameternya berapa? 10. Ya, diameternya untuk sengkang ya. DS ini ya jelasannya. Terus SS itu jaraknya. Jarak tulangan sengkang. Ini NV-nya jumlah tulangan stirrup vertikal area tumpuan. Stirrup itu. NV-nya ini ya. Tulang ini stirrup ini. NV ini. Kalau tidak ada ya tidak dibuatkan, nggak usah dibuatkan NV-nya. Lalu DV itu jumlah diameter tulangan stirrup vertikal area tumpuan. Misalkan kalau dia nggak ada ya buatkan 0 di sini. Misalnya kalau buat 0 aja. Kalau 1 buatkan 1. Contoh saya buatkan 1 di sini ya. Kalau DV-nya ini diameternya berapa? Stirrupnya ini. DV-nya diameter 10. Kalau NH jumlah tulangan stirrup horizontal area tumpuan. Horizontalnya ini ya. Yang NH, DH. NH-nya berapa? 1 juga. Diameternya berapa? 10. Diameter 10 pakainya. Kalau seandainya 2 ya Anda pakai 2 di sini. Seperti itu. Lalu torsinya. Torsi itu jumlah tulangan torsi peminggang. Torsi peminggang ini ya. Torsi peminggang. Itu berapa? 2 ya. 2. Kiri dan kanan berapa? 2 ada kan? 2. Diameternya berapa? 13. Lalu N4. Ini daerah lapangan lagi ya. Kita sudah bicara daerah tumpuan tadi, sekarang daerah lapangan. N4 jumlah tulangan atas daerah tumpuan. Daerah lapangan. Daerah lapangannya. Jumlah tulangan atas daerah lapangan. Maksudnya itu di sini berapa jumlahnya? Di sini 3. Kita buat juga 3 di sini. Lalu diameternya berapa? Diameternya 16. Lalu jumlah tulangan bawah daerah lapangan. Berapa jumlahnya? Misalkan saya sesuaikan sesuai gambar ya. Dia pakai 4. 1 2 3 4. Ya, buatkan 4 di sini. Ini sesuaikan sama detail penulangan balok Anda ya. Diameternya berapa? Diameter 16. Lalu transversalnya. Diameter tulangan sengkang area lapangan. Ada berapa diameternya? Diameter 10 ya. Diameternya ini, diameter berapa? Diameter 10. Jaraknya berapa? 150. Ya, ini jarak ST-nya ini jarak tulangan sengkang area lapangan. Ini jaraknya 150. Lalu NU itu jumlah tulangan stirrup vertikalnya. Misalkan kalau pakai ya, pakai. Kalau ini di gambar 1 ya, saya bukan gambar 1 ya. Contohnya di gambar saya 1 ya. Ini Anda harus mengikutkan sesuai detail gambar Anda. Misalkan ini 1, bukan 1. Lalu di ininya DU-nya itu tulangannya tulang berapa yang Anda pakai di sini? Serunya tulang 10. Ya, pakai 10. Lalu NI itu jumlah tulangan stirrup area horizontal. Anda harus mengisikan ini NI-nya horizontalnya berapa? Misalkan kalau 1 ya bukan 1 di sini. Kalau DI-nya diameter tulangannya berapa? 10 ya, 10. Untuk ininya, untuk pengisian detail ini contoh satu-satunya saya jelasin ya. Ini tergantung gambar Anda lagi. Ini Anda buatkan semua detailnya di sini Anda buatkan jumlahnya berapa? Sesuai gambar ya. Misalkan Anda ada B berapa? Misalkan Anda lagi di sini. Contohnya ini copy ya. Misalkan ya ada RB3, RB4 lagi kan. Seperti itu. Jumlahnya ini berbeda, ada yang pakai tulangannya ukurannya ini
200 300 seperti itu jumlahnya. Ini isi sesuai gambar Anda, di sini. Lalu untuk ininya, misalkan Anda sedang mengerjakan gedung bertingkat, lantai berapa Anda inginkan, misalkan lantai bertingkat ya. Lalu ada basementnya juga di sini. Anda buatkan basement 1, misalkan ada, kalau seandainya ada basement 2, Anda buatkan di sini untuk basement 2. Basementnya 2, lantainya lantai 1, misalkan seperti ini ya. Ini lantainya lantai 2. Anda buatkan seperti ini. Ini Anda tarik sampai ke bawah. Misalnya ini sampai lantai 16. Lalu di sini ada juga lantai roofnya yang memakai balok ya. Kalau roofnya pakai atap ya nggak usah Anda pakai balok di sini. Ini kalau dia pakai dak beton ya buatkan lantai roof di sini sesuai legend yang ada di gambar Anda. Setelah kita mengisi ini, kita langsung calculation sheet ini. Langsung aja ke sini, calculation formnya ini ya. Ini saya kecilin ya, seperti ini. Ini formnya seperti ini, formnya. Lalu Pak, bagaimana menambah form? Saya baloknya banyak. Formnya, cara menambahnya Anda kopikan dari sini ya, kopikan blok ini, Anda sorot dari angka ini ya, angka ini Anda sorot sampai di sini seperti ini. Di sini Anda sorot sampai di sini, sampai garisnya ini. Lalu Anda copy, Ctrl C, copy, lalu klik di sini ya, klik di sini, klik kanan, insert copy cell seperti ini, lalu saya zoom ya, seperti ini ya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian formnya ya. Tadi setelah kita tambahin ya, bagaimana cara pengisian formnya. Di sini kita buatkan identitinya. Identitinya ini harus diisikan angka ya, karena di sini nantinya akan mengeling ke resumenya ini. Dia akan mengeling ke resumenya ini. Kenapa ya harus diisikan angka? Nanti ada, kalau misalkan ini diisikan angka, dia akan ref dia ya. Seperti itu calculation formnya ini. Kalau misalkan di sini saya ganti ini misalkan kayak balok ya, B1 seperti itu, saya buatkan tipenya B1 ini, dia nanti di resume-nya ini akan error seperti ini, karena harus ada linknya ke sini ya. Linknya ini harus buatkan angka seperti itu. Seperti ini harus dijadikan angka. Misalkan Anda buatkan 22, misalkan kemudian Anda aja ya, di sini buat 22 nggak masalah juga, di sini akan kebaca juga di linknya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana cara pengisian formnya? Pengisian formnya ini saya langsung aja ke kode 20225 kali 25 ini identitinya itu ngeling ke seperti ini ya, ngeling ke sini ke atasnya. Makanya harus di copy sesuai di sini. Ini saya tarik dulu, misalkan di href baca langsung juga, nggak masalah juga sih. Anda blok seperti ini, tarik ke bawah seperti ini untuk penambahannya ya, seperti ini, copy seperti saya tunjukin tadi. Yang ininya nggak usah Anda rubah otak-atik di sini. Ini sebagai penguncian ya, format terakhir ini hanya untuk pengikat filloutnya. Biarkan TP-nya 0 seperti ini, TP-nya 0. Lalu semuanya jangan diisi, ini di set aja sampai ke bawah nantinya. Lalu pengisiannya ini, setelah pengisiannya identity ini ya, bukan ini sudah secara otomatis sebenarnya ngeling seperti itu ya, itu identity. Lalu tipenya, tipe baloknya, tipe berapa sih tipe balok yang dipakai? Tipe balok ini misalkan dia tipe balok B2 atau seperti itu, dia buatkan B2 di sini baloknya ini. Lalu asisnya asnya ini berapa? Misalkan as di sini berapa? As ini, yang ini asnya, misalkan kalau asnya as2, Anda buatkan as2. Misalkan kalau Anda baru mulai ini buatkan as1 ya, as1 ini. Lalu asis V-nya ini asis V vertikal artinya ya. Kalau ini yang horizontal, ini yang vertikal. Ini as yang vertikalnya ini as berapa? Misalkan di sini digambar asnya as2 di sini, as A atau B. Seperti itu, ini A atau B, A nya sini, B nya di sini, makanya dibuatkan asisnya A per B, A strip B, seperti itu. Lalu lantainya, lantai berapa sih? Kalau Anda ada lantai basementnya ya tinggal dipilih di sini, tinggal sheet seperti ini, lantainya lantai berapa. Saya buatkan di sini lantai 1 ya, seperti ini. Atau saya buatkan di sini lantainya lantai 2 seperti ini, lantai 2 yang saya buatkan ya, B nya B2 seperti itu. Misalkan kalau saya rubah di sini B nya B1, RB3, ini otomatis ngisi sesuai yang elemen di tipe ini, dia akan otomatis ngisi sesuai elemen tipe. Kalau saya rubah B1 ya, nanti akan berubah juga ukurannya di sini. Lebarnya berapa, panjang bersihnya ya, ini LB, panjang bersihnya ini LB itu. Ini nggak usah Anda isikan secara, ini udah secara otomatis mengisi ini. Setelah floor lantainya lantai 2, lalu lebar kolomnya ya, lebar kolomnya berapa? Misalkan 0,3 ya, atau 50.
50 0,5 ya. Salah, tapi dia titik. Dia ada juga ya, ada yang Excel itu titik, ada juga nih koma ya. Ini titik ya di sini ya, 0,5. Ini 0,5. Lalu LO-nya, LO itu ASCII berapa? ASCII berapa? 5 meter. Apakah 5 meter pada 7 ya, bukan 7 di sini. Lalu kolom right-nya sebelah sini ya, kolom di sebelah sini. Panjang lebarnya berapa? Di 0,4 seperti ini. Baplatnya, plat tiksnya, itu baplatnya lantai. Baplat lantai Anda berapa? Nah, kalau 12 ya 12. Kalau Anda ketemu di 10 ya, bahkan 10 di sini. Ini nggak usah Anda isikan, ini udah otomatis. Lalu yang di sini juga, di sini nggak usah Anda isikan, ini secara otomatis juga. Untuk membuktikan ini otomatis, Anda yang harus Anda isikan ini ya, tanda kuning ini aja ya. Kenapa saya ini bilang pengisian balok ini sangat cepat? Misalkan Anda ketemu ini berapa balok nantinya, Anda seperti ini aja lagi, nggak isi kuning ini aja lagi. Isi kuningnya udah dapat hasilnya seperti ini. Misalkan besinya besi 8, dan akan muncul besi 8. Kita cek di sini ya. Kalau kita pakai B2, misalkan ukurannya ini B1 ya, ini udah B1 ya. Misalkan dia tidak ada besi sengkangnya, saya isikan besinya besi 11. Tadi kan besi 10 sengkangnya ya. Saya isi di elemen detail ini besi 11 di B1 itu. Misalkan yang 10 ini saya isi 11 ya. 11, ini 11, ini 11. Itu. Ini 11 juga ya. Yang besi 10 ini saya isi 11 ya. Ini 11. Misalkan untuk ininya, untuk tumpuannya saya besi itu sengkangnya besinya besi 10. Seperti itu. Atau yang di lapangannya ya besi 10 ya. Besi 10. Besi 10. Ini 10 juga ya. Tadi nggak ada yang besi 10 sama besi 8. Kalkulasi formnya kebaca ya, apa yang ada di elemen tipe ini, besi 11 nya nih, pembesian 11 nya segini seperti ini. Dan ininya juga ya seperti ini kebaca leng konkret semua ya, modemnya itu kebaca leng konkret semua. Misalkan Anda bekerjanya di basement di daerah sini, misalkan di daerah resume ya, saya lihat di sini resumenya seperti ini, dia di 225 seperti ini ya. Saya pakai di B1, tipenya B1, SS-nya SS2, lantainya lantai 2 seperti ini ya. Ini buat untuk formworknya di sini, formwork ya. Di sini terbaca leng konkret. Misalkan di lantai 2 ini, misalkan di lantai 2 ini, 1 sampai 2 ini, dia tidak ada lagi pakai leng konkret. Otomatis di sini dia pakai formwork. Di sini ini ditambahin sama ini tambahin sama ini. Nah, misalnya seperti itu ya. Di sini agak dibet sedikit membedakan leng konkret sama formwork yang bagian bawah yang bodeman balok ya. Di sini seperti ini. Ini harus tambahin misalkan formworknya. Dan ini detailnya secara kalkulasi set resume ya, resumenya misalkan balok Anda banyak, misalkan ini tinggal di copy seperti ini ya. Copy seperti ini, lalu di blok sampai sini sampai bawah ya, berapa banyak Anda punya balok ya. Di sini misalkan seperti ini, Anda pengen menambahin, lalu di copy insert seperti ini ya, copy insert ini seperti ini. Dia akan secara otomatis mengisi ininya ini, mengisinya ini seperti ini, otomatis seperti ini ngisinya. Itu cara menambahkan ini ya, menambahkan apabila tipe balok Anda banyak ya. Di sini yang detail-detailnya ini ya, tipenya di sini per lantai B1 ukurannya berapa. Ini akan ngisi sampai panjang bawah nanti ya, sesuai gambar Anda ya. Tipe baloknya ini seperti itu penambahannya. Ini dari tambahkan lagi sampai ke bawah juga bisa. Misalkan di sini udah tidak terbaca ya tipe-tipe balok, tipe-tipenya ini ya, identitinya ini ya udah nggak terbaca di sini. Yang Anda sesuai isi sama di formnya ini. Misalkan di sini saya isi di 2270 misalnya seperti itu ya. 22 berapa? Ini banyak isi di sini ya, udah banyak kali Anda isi. Lalu di tipe-tipenya, tipe yang paling bawahnya itu di 2222 udah jadi 3000 di sini misalkan seperti itu ya. Udah menjadi 3300-an. Contoh seperti itu. Itu di sini kan udah tidak kebaca di sini ya, misalkan ya. Anda tambahkanlah insetnya sampai 3000. Misalnya 33.000, misalnya 33.000. Anda tambahkan insetnya di sini seperti yang saya tunjukin tadi, misalnya seperti ini, sampai ke bawah. Kalau Anda inset
copy ini satu dulu, misalkan Anda insert juga di sini juga bisa, misalkan ya, insert paste, insert copy cell ini juga bisa seperti ini, sampai berapa seperti itu ya. Lalu ininya Pak, gimana jumlahnya? Ini jumlahnya ini udah serang linknya seperti ini, udah cek klik 2 kali di sini seperti itu. Lalu saya udah mengisikan di sini. Nah, ini saya delete dulu ya supaya gampang untuk membaca bagian atasnya. Delete ini seperti ini ya, supaya gampang membaca ininya ya, isinya ulang seperti ini. Lalu Pak, saya ini 652 ya, seperti ini ya, 652 ini. Lalu Pak, di sini kok totalnya untuk formboxnya, link konkretnya kok di sini cuma 4,3 Pak. Ini tandanya nggak betul ini Pak. Ini caranya seperti ini. Caranya menangnya seperti ini, kan udah kebaca sesuai lantainya di sini ya. Lantainya seperti ini. Ada basement 1, basement 2. Ini ada basement ya. Seperti ini ya, ada basement ya. Ada lantai 1, lantai 2. Sedangkan di rekapnya ini cuman baru sampai lantai 1 ya. Seperti ini. Ini akan terbaca. Ini sampai lantai 1. Ini tinggal klik di sini. Anda pilih lantai 2. Nah, ini seperti ini. Ini menyatakan bahwa tadi di sini lantai 2-nya belum ada. Ini akan secara otomatis ngisi juga ya ini ya. Misalkan ini saya delete menjadi, saya hilangkan jadi 0 seperti ini. Ini angkanya ini jadi otomatis juga ya, isi ya. Ini secara ini otomatis juga. Ini tinggal isi aja ya. Seperti ini. Ini udah. Ini 652 sama. 1387 sama. Ini sama semua. Ini resume sesuai per lantainya. Ini sesuai per lantainya juga di sini. Ini per lantai, ini per tulangannya ya, tulang ini, tulangan yang ini, tulangan 11 berapa jumlahnya. Ini fungsinya untuk pendatangan nantinya ya. Misalkan kita sebagai kontraktor ya, kita butuh tahu ya berapa sih butuhnya. Nanti ini adalah besi 8, berapa sih pendatangan besi 10, berapa sih pendatangan besi 11, besi 13, 16 dan berikutnya. Kalau yang ini totalnya aja. Misalkan untuk link konkret berapa sih jumlahnya di sini. Untuk formbox lantai basement berapa, untuk konkret lantai basement berapa jumlahnya, untuk besi tulangan berapa kilo, semua totalnya, ini totalnya aja seperti ini. Ini resume secara keseluruhan ya, lantai berapa. Misalkan kita udah baca basement sampai lantai roof tadi ya, ini udah membaca sini semua totalnya, ini totalnya. Nih, sebenarnya ini udah ada sebenarnya. Misalkan total pengulangannya ya, bisa kita lihat di sini totalnya ya. Totalnya itu 534. Di sini udah dapat 534 di sini. Di sini 534 di sini. Karena di sini memudahkan saja ya. Kenapa saya kelompok seperti ini, memudahkan saja. Lalu di sini selain jumlah kilo, saya udah dapat jumlah batang yang kita butuhkan di sini. Batangnya 15 batang. Ini 17 batang total kita datangkan. Ini totalnya udah dapat semua seperti ini. Ini udah memudahkan ya, memudahkan. Ini pekerjaan per lantai ya, tinggal per lantai aja nanti. Misalkan per lantai berapa batang Anda butuhkan, berapa batang Anda butuhkan, ini yang Anda harus carikan. Kalau seandainya Anda ini kan jadikan kosong dulu semuanya, bisa juga, atau di sini delete dulu ya. Misalkan di sini delete dulu seperti ini, nggak salah. Ini per lantainya segini jumlahnya. Lalu Anda nanti munculkan lagi lantai berapa aja tadi, lantai ini ya, misalkan lantai sini, ini sampai sini, misalkan seperti itu, lantai 2 segini gitu. Itu maksudnya ya. Ini maksudnya seperti itu. Ini udah ketemu semua pengulangannya. Oke, itu penjelasan sedikit panjang dari saya ya. Nanti saya inikan, saya pendekkan seperti sebagaimana mestinya. Itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, subscribe juga ya. Bagikan juga sama teman-teman yang lain. Untuk mendapatkan file Excel ini, Anda cukup melihat di description bagian YouTube Ceril Asia ya, untuk mendapatkannya. Oke, untuk lebih lanjut hubungi link di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.